Hari ini, kita akan mempertanyakan sebuah prasangka paling sombong yang diwariskan zaman modern kepada kita. Apakah moyang kita, Adam Purba, yang hidup di gua-gua gelap, berburu dengan tombak batu, dan menatap langit tanpa kitab suci, adalah orang-orang kafir? Kita yang merasa telah memiliki agama yang sempurna, dengan masjid yang megah dan kitab yang tercetak, seringkali merendahkan mereka sebagai manusia yang tersesat di rimba belantara spiritual. Tapi, mari kita jujur. Ketika mereka menyaksikan matahari terbit yang agung, yang menghidupkan dan menghangatkan segalanya, apakah yang ada dalam hati mereka? Rasa buta dan sesat? Atau justru rasa takjub yang paling murni, rasa syukur yang paling jujur, dan penyerahan diri yang paling tulus kepada kekuatan maha dahsyat yang mengatur alam semesta? Mereka memang tidak menyebutnya Islam. Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak ke gereja atau kuil. Tetapi, bukti-bukti yang terukir di dinding gua, di ritual penguburan, hingga pada bangunan Stonehenge yang masif, menunjukkan satu hal. Mereka adalah ahli tafsir alam semesta yang pertama. Dan yang lebih mengejutkan, spiritualitas murni ini adalah fitrah yang dijanjikan Tuhan kepada setiap manusia. Ini adalah Islam dalam makna sejati, ketundukan. Jadi, jangan buru-buru melabeli mereka sebagai kaum yang tersesat. Mari kita selami, mari kita lihat mengapa manusia purba justru adalah guru kesadaran kita yang paling awal, yang mengajarkan bahasa asli keimanan. Tonton sampai akhir dan mari kita kembali ke Fitrah 0 km. Dari gua ke fitrah, menggugat label kafir pada manusia purba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh penjelajah makna di denyar semesta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, menganugerahi kita nafas kehidupan dan akal budi untuk terus merenungi, mencari, dan memahami misteri demi misteri yang terhampar di jagat raya ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya, denyar semesta, bisa kembali menyapa Anda semua untuk sejenak kita bersama-sama bertafakkur, membuka cakrawala pemikiran, dan menyelami kedalaman sejarah spiritualitas manusia. Hari ini, kita akan mempertanyakan sebuah narasi yang sering kita terima begitu saja. Kita akan menantang prasangka dan mencoba melihat dengan mata hati yang lebih jernih. Tema perenungan kita adalah manusia purba. Apakah mereka kafir atau justru ahli tafsir alam semesta? Siapakah mereka? Bayangkan sejenak. Mereka adalah moyang kita yang paling awal, manusia-manusia purba yang pertama menginjakkan kaki di bumi ini. Hidup di dalam gua-gua yang gelap, berburu dengan tombak batu yang sederhana, dan menatap langit penuh bintang tanpa sebuah nama yang spesifik untuk disembah. Tanpa kitab suci yang tercetak, tanpa ritual yang terstruktur. Dalam benak kita, seringkali terlintas pertanyaan, apakah mereka hidup dalam kegelapan spiritual tanpa sentuhan cahaya Tuhan? Atau justru cahaya itu telah menyinari hati mereka dalam bahasa yang begitu orisinal, begitu murni, sehingga kita yang terbiasa dengan simbol dan dogma mungkin belum mampu sepenuhnya memahami esensinya? Mari kita selami lebih dalam.
Bagian 1. Membongkar tirai prasangka dan menyelami kesadaran primordial. Pertanyaan tentang spiritualitas manusia purba seringkali terlontar dengan nada yang sedikit merendahkan, penuh dengan bias keangkuhan zaman modern. Manusia purba kan belum beragama. Mereka menyembah batu, menyembah matahari, menyembah berhala. Mereka hidup dalam kesesatan dan primitif. Kita yang merasa telah memiliki kitab suci yang sempurna, masjid, gereja, kuil dengan ritual yang baku dan dogma yang kokoh, seringkali memandang para leluhur itu sebagai orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang tersesat di rimba belantara ketidaktahuan. Namun, saudara-saudaraku, mari kita hentikan sejenak penghakiman yang terburu-buru ini. Mari kita lepaskan kacamata dogma kita. Mari kita coba menyelami jiwa mereka, menapak tilas jejak kesadaran mereka, bukan dengan lensa superioritas, melainkan dengan empati dan kerendahan hati. Bayangkan, Anda adalah seorang manusia purba, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Setiap fajar menyingsing, Anda disambut oleh sang surya yang agung, membakar kabut dini hari, menghangatkan tubuh yang menggigil, menerangi dunia yang penuh bahaya, dan menumbuhkan setiap tetes kehidupan. Setiap senja tiba, Anda ditutupi oleh selimut langit yang luas, dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip dalam pola yang tak terhitung, sebuah orkestra cahaya yang sunyi namun menggetarkan jiwa. Anda minum dari air sungai yang jernih, mengalirkan kehidupan ke setiap sel, lalu memburu hewan yang Anda rasa sebagai sebuah anugerah, sebuah pengorbanan yang harus ditebus dengan rasa hormat dan syukur. Apakah yang muncul dalam kedalaman hati Anda kala itu? Bukanlah doktrin yang rumit, bukanlah teologi yang memecah belah, bukanlah ritual yang terancang sempurna, tetapi sebuah perasaan yang paling mendasar, paling jujur, dan paling universal yang bisa dialami setiap makhluk berkesadaran. Rasa takjub yang tak terhingga. Dan dari rasa takjub yang murni itu, lahirlah dua respon spiritual yang tak terhindarkan. Rasa syukur yang mendalam atas rezeki dan kehidupan, dan sebuah penyerahan diri yang tulus kepada kekuatan maha dahsyat yang mengatur semua ini. Ini bukanlah agama dalam pengertian institusional yang kita kenal sekarang. Ini adalah spiritualitas yang lahir dari kesadaran primal, sebuah pengakuan spontan tanpa mediasi bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih misterius yang menciptakan, memelihara, dan mengendalikan semua ini. Dan kita, manusia, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, adalah bagian kecil yang tak terpisahkan dari orkestra kosmik yang maha megah ini. Sebuah pengakuan akan fitrah. Bagian 2. Bukti-bukti yang berbisik dari kitab suci tertua alam semesta. Lalu bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa mereka memiliki kesadaran spiritual yang begitu mendalam ini? Sains seringkali menjadi penunjuk jalan kita, justru memberikan bukti-bukti yang sangat kuat, seolah alam semesta sendiri yang menjadi kitab suci tertua yang mereka baca. Pertama, lukisan gua. Di dinding-dinding gua purba, dari Lascaux di Perancis hingga Maros di Sulawesi Selatan, mereka melukiskan bentuk tangan, siluet hewan buruan, dan simbol-simbol abstrak lainnya. Ini bukanlah sekedar coretan iseng. Ini adalah bahasa roh. Ini adalah doa yang terukir, suatu bentuk manifestasi harapan, suatu cara berkomunikasi dengan kekuatan gaib yang mereka yakini mengendalikan kelimpahan alam dan keberhasilan perburuan. Mereka memohon perlindungan, mengucapkan terima kasih, atau bahkan mencoba menyatukan diri dengan esensi hewan buruan mereka, mengakui keberadaan jiwa di setiap makhluk hidup. Ini adalah seni yang lahir dari spiritualitas, bukti nyata dari pencarian makna yang melampaui kebutuhan fisik semata.
Kedua, ritual penguburan. Para arkeolog menemukan bahwa manusia purba menguburkan sesamanya dengan bekal makanan, perhiasan, dan bunga. Apa artinya semua ini? Ini adalah bukti nyata, tegas dan mengharukan bahwa jauh di lubuk hati mereka telah tumbuh keyakinan pada kehidupan setelah kematian. Dalam menghadapi kefanaan, mereka berani menafsirkan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir yang absolut, melainkan sebuah gerbang, suatu transisi menuju dimensi lain. Sebuah pemahaman yang luar biasa mendalam, penuh harapan, dan sangat kompleks untuk makhluk yang kita labeli dengan prasangka primitif. Mereka melihat biji keabadian di tengah kerapuhan bumi. Ketiga, monumen seperti Stonehenge. Mereka dengan peralatan yang sangat terbatas membangun struktur megalitik geraksa seperti Stonehenge. Ini bukan hanya tumpukan batu, ini adalah observatorium purba, dibangun untuk memetakan pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Mereka adalah ahli astronomi pertama di muka bumi. Mereka bukan menyembah matahari atau bulan, mereka sedang membaca bahasa Tuhan yang tertulis di langit. Mereka memahami siklus, keteraturan yang mengagumkan, dan hukum alam yang begitu presisi. Mereka tidak buta terhadap grand design semesta. Mereka adalah ahli tafsir alam semesta versi mereka sendiri yang menundukkan diri pada keteraturan ilahi, mencoba menyelaraskan hidup mereka dengan ritme kosmos. Kitab suci mereka adalah alam semesta ini sendiri, dan mereka adalah pembaca yang paling tekun. Bagian 3. Menghubungkan kesadaran purba dengan konsep fitrah dan Islam. Nah, disinilah titik temu yang paling substansial, yang menggetarkan sekaligus menyatukan garis waktu spiritualitas kita. Dalam tradisi Islam, kita mengenal sebuah konsep yang sangat fundamental, fitrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasa la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kondisi suci, kesadaran primordial, cetak biru ilahi, di mana setiap manusia dilahirkan dengan kabel spiritual yang sudah terpasang, terhubung secara inheren untuk mengenali dan merasakan kehadiran Tuhannya. Fitrah adalah insting takwa, naluri untuk mencari makna dan menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa. Manusia purba dalam kehidupannya yang belum terkontaminasi oleh kompleksitas peradaban adalah manifestasi fitrah yang masih jernih, belum terbebani oleh filsafat yang ruwet, dogma yang memecah belah, atau agama kulit yang hanya memperdebatkan hal-hal lahiriah. Mereka bertuhan dengan cara yang paling esensial, paling otentik, melalui rasa takjub yang spontan, syukur yang tulus, dan ketundukan yang mendalam kepada pencipta alam semesta. Dan bukankah kata Islam itu sendiri secara etimologis berarti berserah diri atau ketundukan? Dalam konteks ini, mereka, para leluhur kita, adalah Muslim dalam makna sejati berserah diri, generasi pertama jauh sebelum kata Islam itu lahir dalam bentuk institusionalnya. Mereka adalah pionir spiritualitas universal, bukti hidup bahwa cahaya keimanan telah menyala dalam hati manusia sejak pertama kali ia bernafas, meskipun belum bernama atau berwujud seperti yang kita kenal sekarang. Mereka mengajarkan kita bahwa esensi keyakinan lebih agung dari sekedar label. Bagian 4. Pelajaran berharga untuk kita di zaman modern yang penuh kebisingan. Lalu,
Apa pelajaran yang bisa kita petik dari perenungan mendalam tentang manusia purba ini di tengah riuhnya zaman modern kita? Kita yang hidup di zaman canggih ini dengan segala kemajuan teknologi dan informasi justru seringkali kehilangan kesadaran purba yang jernih itu. Kita telah menjauh dari alam, mengurung diri dalam kotak-kotak beton, dan pada saat yang sama, kita seringkali menjauh dari esensi spiritualitas yang sesungguhnya. Kita sibuk memperdebatkan warna kain, perbedaan gerakan sholat, label agama, atau simbol-simbol lahiriah lainnya, persis seperti yang dilakukan iblis yang memperkarakan kulit manusia dari tanah. Kita menjadi ahli agama, tapi seringkali lupa menjadi ahli tafsir alam semesta. Kita sibuk mencari Tuhan yang gaib di dalam teks, di dalam masjid, di dalam gereja, tapi seringkali lupa melihatnya dalam setiap daun yang berguguran, dalam setiap tetesan embun, dalam setiap nafas yang kita hembuskan, dan dalam setiap mata orang yang kita sakiti atau kita cintai. Kita sibuk beribadah dalam rutinitas, namun kering dari rasa takjub dan syukur yang menggetarkan. Manusia purba mengajarkan kita untuk kembali ke fitrah, untuk menyederhanakan spiritualitas kita, untuk mencabut kita dari kerumitan dogma dan mengembalikan kita pada inti keimanan. Daripada hanya menghafal nama-nama Tuhan, marilah kita merasakan kehadirannya dalam keheningan hutan, dalam desiran ombak, dalam keagungan gunung-gunung. Daripada hanya menjalankan ritual yang robotik, marilah kita menumbuhkan rasa syukur yang tulus atas setiap denyut nadi, setiap nafas kehidupan yang dianugerahkan. Daripada sibuk menghakimi keyakinan orang lain, marilah kita takjub pada kebesarannya yang terpampang nyata di seluruh penjuru semesta dalam keragaman ciptaannya. Mereka, para manusia purba itu bukanlah orang-orang kafir dalam artian yang kita bayangkan. Mereka adalah ahli tafsir alam semesta yang pertama. Mereka adalah guru-guru kesadaran kita yang paling awal, yang mengajari kita bahasa primordial untuk terhubung dengan Pencipta. Tugas kita sekarang adalah menjadi manusia purba modern, menggabungkan kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi kita dengan kejernihan fitrah, kesadaran, dan spiritualitas mereka. Menjadi makhluk yang tidak hanya pandai beragama dengan segala atributnya, tetapi juga pandai membaca tanda-tanda keagungannya di setiap sudut ciptaannya, di setiap momen kehidupan, dan di setiap interaksi dengan sesama. Ini adalah perjalanan pulang, kembali ke esensi diri dan esensi ketuhanan. Penutup, menyambung benang spiritual. Tugas kita sebagai Adam purba modern. Mereka mungkin tidak memiliki masjid yang megah, gereja yang indah, atau kuil yang menjulang. Tapi bagi mereka, seluruh alam raya adalah mihrab, tempat mereka bersujud dalam ketundukan. Setiap gunung adalah mimbar suci, setiap sungai adalah kolam wudhu, dan setiap hutan adalah tempat halwat mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kitab suci yang tercetak di atas kertas, tapi gemericik air, desau angin yang menganyam melodi kosmik, dan gemerlap bintang yang menari di malam hari adalah ayat-ayat yang mereka baca, mereka renungkan, dan mereka pahami maknanya setiap saat, lebih dari sekedar aksara mati. Mari kita belajar dari kebijaksanaan purba ini. Mari kita kembali menjadi manusia yang melihat Tuhan, merasakan kehadirannya tidak hanya di dalam teks suci atau ritual yang baku, tetapi di dalam setiap ciptaannya, di dalam setiap hembusan nafas, di dalam setiap detak jantung. Kita adalah pewaris kesadaran agung ini. Mari kita jaga dan kembangkan demi kemanusiaan yang lebih berempati, lebih bersyukur, dan lebih harmonis dengan alam dan penciptanya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, membersihkan hati kita dari prasangka, dan membuka mata batin kita untuk melihat kebenaran yang hakiki. Semoga kita semua mampu menjadi ahli tafsir alam semesta di zaman kita, menyambung kembali benang spiritual yang terputus, dan mewariskan bumi ini dalam keadaan yang lebih baik, lebih penuh kesadaran dan cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.